Anggota Ombudsman Alvin Lai mempertanyakan status kepegawaian Dr. Reysa Kartika Sari Broto Asmoro yang saat ini bergabung dalam tim komunikasi gugus tugas penanganan COVID-19. Sejak tanggal 8 Juni Reysa membantu juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto. Reysa biasa memberikan ragam informasi dan imbauan sebelum Yuryanto menyampaikan update kasus harian COVID-19 di Indonesia. Jadi saya belum jelas apakah yang bersangkutan itu statusnya sebagai ASN aparatur sipil negara atau bukan. Kalau ASN jelas aturannya, kata Alvin. Alvin menyebut Ombudsman dalam waktu dekat akan meminta klarifikasi gugus tugas COVID-19 terkait dengan status dokter yang juga merupakan Humas PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tersebut. Menurutnya, publik perlu mengetahui kejelasan status dari Reysa lantaran setiap hari menyampaikan informasi secara terbuka mewakili pemerintah dalam penanganan COVID-19. Kami akan meminta penjelasan dulu dari gugus tugas dalam waktu dekat ini, ujarnya. Alvin mengaku mendapat informasi bahwa Reysa bertugas sebagai relawan di tim komunikasi gugus tugas. Hanya saja, hingga saat ini surat keputusan pengangkatan Reysa sebagai relawan belum kunjung keluar. Menurutnya, jika benar Reysa sebatas relawan, sepatutnya ia tidak mendapat honor atau gaji dari negara selama bertugas. Tapi kalau dibayarkan itu harus ada statusnya, entah itu sebagai pegawai, sebagai tenaga kerja kontrak itu statusnya apa, jadi perlu kejelasan, katanya. Selain itu, kata Alvin, tak ada keterbukaan kepada publik terkait dengan proses pengangkatan Reysa dalam gugus tugas COVID-19. Kalau SK pun belum ada, saya juga mempertanyakan proses seleksinya bagaimana, kriterianya apa, yang mengangkat dia siapa, kemudian akuntabilitas terhadap kebenaran informasi yang dia sampaikan kepada publik bagaimana, siapa penanggung jawabnya, ujarnya. Menyampaikan informasi resmi tapi statusnya apa enggak jelas, kata Alvin menambahkan. Awalnya Alvin mengkritik Reysa lantaran masih menerima endorse atau iklan di media sosial ketika sudah menjadi anggota gugus tugas COVID-19. Alvin kemudian mengunggah kritikan itu ke akun Twitter pribadi hingga mendapat respons dari Reysa. Dalam cuitannya itu, ia mengunggah link dari salah satu portal berita yang mewawancarai dirinya soal kritik tersebut. Kritik Ombudsman untuk dokter Reysa yang tetap terima iklan di Instagram, kata Alvin. Berselang beberapa waktu kemudian, Reysa membalas cuitan itu dengan mengatakan bahwa dirinya belum menjadi ASN. Mohon maaf, saya belum jadi ASN, ujar Reysa melalui akun Twitter pribadinya. Meski demikian, Alvin hingga saat ini tidak menghapus atau mengklarifikasi cuitannya tersebut di Twitter. Menurut dia, meski bukan merupakan ASN, Reysa tetap dinilai berpotensi melanggar kode etik profesi selaku dokter. Namun, dia enggan berkomentar banyak terkait dengan kode etik kedokteran itu. Tapi yang jelas itu yang bersangkutan adalah seorang dokter. Dokter itu juga ada kode etiknya, jadi di sini rawan konflik kepentingan karena endorse produk-produk yang terkait juga dengan kesehatan, ujarnya. Reysa pertama kali muncul ke publik mewakili gugus tugas pada tanggal 8 Juni lalu. Ia diperkenalkan oleh Yuryanto sebagai tim komunikasi publik gugus tugas COVID-19. Yuryanto menyatakan bakal didampingi Reysa dalam menyampaikan informasi penanganan COVID-19. Menurutnya, Reysa termasuk dokter yang selama ini aktif mengedukasi pencegahan COVID-19. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman menyatakan Reysa akan membantu Yuryanto dalam menjalankan tugasnya menyampaikan penanganan COVID-19. Dr. Reysa secara resmi adalah tim komunikasi publik gugus tugas COVID-19, sedangkan Dr. Yuryanto adalah jubir COVID-19, ujar Fajrul.